Welcome back to channel Todopedia, dan kalau di video sebelumnya kita udah bahas part yang pertama dari 20 saham terbaik untuk investasi tahun 2026, dan kita juga udah bahas ya 5 sektor yang potensial untuk investasi di tahun 2026. Video kali ini adalah part yang kedua dari 20 saham terbaik untuk investasi tahun 2026. Jadi kita bakalan lanjut untuk ngebahas saham-saham yang bagus untuk investasi di tahun 2026 untuk di hold untuk beberapa tahun ke depan, minimal untuk time horizon 3 tahun ke depan. Ya, jadi buat kalian yang udah nonton part yang pertama dan mau lanjut untuk ngelihat saham-saham berikutnya yang juga bagus untuk investasi, pastiin kalian tonton video ini sampai habis untuk tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia dan juga jangan lupa tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, jangan lupa juga untuk cek produk digital dan jasa digital Todopedia di linkit/Todopedia, atau kalian juga bisa dapatkan itu di channel page Todopedia di bagian tab store, di mana di situ kalian bisa dapetin produk digital Todopedia yang bisa berguna buat investasi kalian. Dan kalian juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini kalian akan dapat extra benefit. Di antaranya kalian akan dapat stock pick untuk investasi jangka panjang ya. Jadi kalian akan dapat saham-saham pilihan untuk investasi jangka panjang versi Todopedia ya. Kalian juga akan dapat template from AI untuk bantuin kalian dalam analisa saham, supaya analisa kalian bisa lebih cepat dan lebih mudah dengan bantuan AI ya. Dan di sini kalian juga akan dapat akses ke dalam grup komunitas di Discord. Cara joinnya langsung aja masuk ke link bit.ly/join membership Todopedia. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya ya, semua benefit dan semua instruksinya untuk dapat benefit itu kalian bisa dapetin di channel page Todopedia di tab membership atau di playlist konten khusus membership. Oke, kalau gitu yuk kita langsung aja masuk ke videonya. Oke, so kita bakalan bahas ya saham-saham apa aja yang ada di part yang kedua dari 20 saham terbaik untuk investasi di tahun 2026. Terakhir kita udah masuk ke sektor perbankan di part yang pertama. Ya, di part yang kedua ini kita kembali akan masuk ke sektor perbankan dulu sebagai sektor yang pertama bakalan kita bahas. Dan saham yang pertama, saham bank yang pertama ya, yang menurut gue bagus nih untuk investasi untuk tahun 2026 di video part yang kedua ini. Ya, saham bank yang pertama itu adalah saham BNGA. Ya, BNGA ini buying price-nya maksimal 18.50. Ya, jadi selama di bawah 18.50, saham BNGA ini masih cukup menarik untuk buy untuk investasi jangka panjang. Ya, BNGA ini valuasinya murah teman-teman ya, 6,2 kali price to earnings, PBV-nya 0,78 kali, dan dividen yield-nya itu gede teman-teman ya, termasuk gede, 9% dividen yield-nya. Ya, jadi buat teman-teman yang nyari saham perbankan ya, yang dividen yield-nya gede, selain kalian bisa pertimbangin perbankan besar BUMN, kalian juga bisa pertimbangin BNGA ini untuk kalian investasi dengan strategi dividen investing. Dan BNGA ini dari segi kredit macet atau NPL ini juga kecil teman-teman ya, 1,9%. Ya, artinya secara kualitas aset BNGA ini aman. Ya, dia mampu untuk mengelola pinjamannya dia. Ya, dia mampu untuk mengelola aset yang dia punya supaya kualitasnya itu bagus. Dan manajemennya BNGA ini berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi operasional. Ya, dia masih terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan dia dalam menekan pengeluaran, ya, dan juga memperbesar dana casa. Yang mana dana casa kalau itu diperbesar, ya, dana casa atau dana murah itu kalau diperbesar itu bisa menekan beban bunga teman-teman ya. Jadi manajemen ini kedepannya masih berupaya untuk ngebuat BNGA ini semakin efisien, baik dari segi beban bunga maupun dari segi beban operasional. Yang artinya kedepannya nih, ini bisa berpotensi untuk ngebantu pertumbuhan laba dari BNGA gitu ya. Dan ini tentunya sesuatu yang bagus. Jadi buat teman-teman yang ngincer dividen ya, menurut gue ini sesuatu yang jadi pertanda bagus, karena dengan dia mau terus meningkatkan efisiensi operasional dan juga mau memperbesar casa untuk menekan beban bunga, ya, pengeluarannya bisa ditekan, pengeluarannya bisa lebih efisien, artinya itu bisa ngebantu pertumbuhan laba dan itu juga bisa membantu pertumbuhan dividen yang kalian dapat. Dan suku bunga nih teman-teman ya, semenjak awal tahun ini kan suku bunga udah turun ya teman-teman ya.
Nah, suku bunga yang diturunin ini tentunya akan memperkecil beban bunga dan juga mengurangi NPL. Kalau NPL-nya berkurang, itu akan mengurangi beban pencadangan, gitu ya. Jadi itu juga akan membantu laba dari BNGA. Itu ngebantu pertumbuhan laba dari BNGA, gitu ya. Jadi suku bunga yang turun ini akan cukup beneficial untuk BNGA. Next, saham yang berikutnya ada saham BRIS, ya. BRIS ini buying price-nya maksimal 2.500, ya. Buying price-nya maksimal di 2.500. Dan untuk BRIS ini investment thesis-nya adalah secara valuasi dia ini relatif murah secara historis, ya. Jadi meskipun secara valuasi ya PER-nya 13 kali, PBV-nya 2 kali, ini terbilang murah itu yang nggak termasuk murah ya teman-teman ya. Tapi secara historis ini relatif murah ya, karena biasanya BRIS itu dihargai di valuasi sekitaran PER itu 18 kali, 17 sampai 18 kali untuk PER-nya. Gitu ya. Jadi secara historis ini relatif murah terhadap BRIS itu sendiri di masa lalu, gitu ya. Nah, BRIS ini juga dia punya potensi pertumbuhan yang masif banget teman-teman ya, seiring dengan pertumbuhan ekonomi syariah. Gitu ya. Jadi kan ekonomi syariah atau keuangan syariah ini masih banyak masyarakat Indonesia yang belum terjangkau sama keuangan syariah atau perbankan syariah. Nah, ini tentunya akan jadi potensi pertumbuhan yang masif buat BRIS untuk kedepannya, ya. Dan untuk BRIS ini bullion bank ya, perbankan emas atau bullion bank ini akan jadi sumber pertumbuhan dana tabungan ya, dimana dengan adanya bullion bank, dengan adanya bank emas ya, ada layanan untuk nabung emas, cicil emas dan gadai emas ya. Ini akan jadi sumber pertumbuhan yang cukup besar untuk BRIS, di mana bullion bank ini akan jadi sumber pertumbuhan yang masif banget untuk dana tabungan, untuk pendapatan transaksi, dan juga pembiayaan gadai emas. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu ya, bullion bank ini akan jadi katalis pertumbuhan BRIS untuk kedepannya, untuk jangka panjang. Oke? Dan suku bunga yang turun, ya sama kayak BNGA tadi, suku bunga yang turun juga akan memperkecil beban bunga dan juga mengurangi NPL atau non-performing loan. Ya. Dan yang terakhir, saham yang ketiga itu adalah saham NISP. Ya, NISP ini bisa dibilang valuasinya murah banget ya teman-teman ya, PER-nya 6 kali ya, sama kayak BNGA tadi. Ya, termasuk salah satu saham value stock menurut gua. Ya, dan dividen yield-nya juga cukup menarik ya, sekitaran 7-8%. Ya. Si NISP ini juga punya digital banking yang tentunya mendukung pertumbuhan fee based income, pertumbuhan dana simpanan, dan juga pertumbuhan pinjaman. Ya, jadi dia punya digital banking yang mana tentunya itu akan jadi katalis pertumbuhan NISP untuk kedepannya dalam jangka panjang. Nah, suku bunga yang turun sama juga nih untuk NISP, sama seperti BRIS sama BNGA, suku bunga yang turun itu akan memperkecil beban bunga dan mendorong adanya pertumbuhan kredit. Gitu ya. Di mana NISP ini ya, dia ini masih punya dana yang nganggur cukup banyak ya, yang mana dana nganggur ini nantinya bisa dipakai untuk penyaluran kredit, dan itu juga akan dibantu dengan suku bunga yang turun ya. Jadi dengan kondisi dana nganggurnya masih banyak, likuiditasnya masih bagus ya, NISP ini kedepannya bisa mendorong pertumbuhan kredit yang cukup masif gitu ya. Dan juga tentunya suku bunga yang turun akan memperkecil beban bunga tabungan dan juga bunga deposito, yang mana itu bisa membantu NISP untuk semakin hemat beban bunga dan bisa memperbesar laba. Dan kualitas asetnya bagus banget ya untuk NISP ini, dengan NPL-nya itu sangat kecil di sekitaran 1,7-1,8%. Ya, jadi NISP ini sama kayak BNGA, dia juga mampu untuk menjaga supaya kualitas asetnya itu tetap bagus. Gitu ya. Dan untuk NISP buying price-nya itu maksimal di harga 1.400. Jadi selama di bawah 1.400, saham NISP ini masih cukup bagus untuk investasi. Oke, kita masuk ke saham berikutnya, ada saham di sektor multi finance. Nah, untuk sektor ini ada satu saham aja, yaitu saham BEFIN atau BFI Finance. Saham BEFIN ini untuk buying price-nya itu maksimal di harga 820. Nah, BEFIN atau BFI Finance ini adalah perusahaan pembiayaan otomotif, pembiayaan konsumer, dan juga pembiayaan alat berat. Ya, nah cuman memang dari semua bisnisnya BEFIN yang paling dominan itu adalah pembiayaan otomotif. Ya, pembiayaan mobil, pembiayaan motor gitu ya. Nah, BEFIN ini kenapa dia termasuk saham yang bagus untuk tahun 2026? Investment thesis gue yang pertama itu adalah valuasinya murah dan dividen yield-nya gede. Ya, dimana valuasinya secara PER itu di 6,5 kali dan PBV-nya di 0,97 kali.
Ya, dan untuk dividen yield-nya ini gede ya teman-teman ya, 9,5%. Ya, dividen yield tuh kalau udah di atas 9% itu udah tergolong high dividend gitu ya. Nah, tapi nggak cuman secara valuasinya murah dan dividen yield-nya gede, tapi BEVIN ini juga didukung dengan kinerja bisnis yang bagus dan solid teman-teman. Ya, solidnya kenapa, bagusnya kenapa? Itu karena pembiayaan macet atau non-performing financing-nya kecil teman-teman ya. Jadi dia bisa menjaga nih ya kualitas asetnya untuk tetap kecil, untuk tetap seminimal mungkin cuman 1,5%. Di mana rata-rata untuk perusahaan-perusahaan multi finance ya itu rata-ratanya ada di sekitaran 2-3%. Ya. Jadi untuk BEVIN ini bisa ada di 1,5%, ini artinya lebih bagus daripada rata-rata. Gitu ya. Dia bisa menjaga kualitas asetnya supaya tetap bagus. Dan selain dari itu, piutang pembiayaannya si BEVIN ini juga masih tumbuh 13%, bahkan di tengah perlambatan ekonomi. Nah, ini impresif banget teman-teman ya, ini bagus banget ya. Jadi, tahun 2025 ini kan bisa dibilang ekonomi sempat melambat ya teman-teman ya. Daya beli masyarakat itu melemah, ya ekonomi melambat gitu ya. Nah, meskipun kayak gitu, tapi BEVIN ini ternyata masih bisa numbuhin piutang pembiayaan sebesar 13%. Dan itu juga ditambah dengan non-performing financing-nya yang bisa dijaga untuk tetap kecil. Dimana kalau adanya perlambatan ekonomi, biasanya itu akan berimbas ke non-performing financing-nya itu bisa jadi lebih gede. Ya. Nah, tapi si BEVIN ini tetap bisa menekan non-performing financing atau NPF itu supaya tetap kecil di 1,5%. Jadi dia bisa ngebuat piutang pembiayaannya tumbuh 13%, ditambah menjaga non-performing financing-nya tetap kecil 1,5%, ya. 2 poin itu adalah alasan kenapa menurut gue BEVIN ini kinerjanya bisa solid banget, kinerjanya bagus banget, ya. Dan menurut gue dia ini perusahaan multi finance yang cukup kuat. Dan juga sebagai perusahaan multi finance ya, suku bunga yang turun itu akan memperkecil beban bunga pinjaman ya. Jadi BEVIN ini kan dapat funding, dapat pendanaan dari pinjaman, dari borrowings ya. Nah, dengan suku bunga turun itu akan memperkecil bunga pinjaman ya, yang mana artinya dari segi laba itu bisa berpotensi meningkat, dan juga suku bunga yang turun itu juga akan mengurangi non-performing financing. Ya, jadi NPF-nya yang kecil nih 1,5% itu bisa ditekan lagi supaya lebih kecil lagi, yang mana itu nantinya bisa menghemat beban pencadangan. Jadi beban pencadangannya bisa lebih kecil. Ya, jadi beban bunga pinjamannya lebih kecil, beban pencadangannya juga bisa lebih kecil. Ya, yang mana itu tentunya akan jadi pendongkrak laba untuk BEVIN. Gitu ya. Jadi piutang pembiayaannya tumbuh 13%, itu tentunya bisa meningkatkan pendapatan bunga. Ya, ditambah juga suku bunga yang turun itu memperkecil beban bunga pinjaman dan mengurangi NPF, itu akan mengurangi beban. Jadi pendapatannya berpotensi bertumbuh, ditambah bebannya berpotensi menurun. Ya, yang mana tentunya kalau dua hal itu dikombinasiin itu akan jadi pertumbuhan laba yang signifikan. Ya, dan labanya udah bisa tumbuh signifikan, ditambah juga dividen yield-nya itu udah gede sekitaran 9% gitu ya. Makanya itu adalah alasan kenapa menurut gua BEVIN ini di harga sekarang ya, dengan BEVIN ini harganya udah turun cukup dalam teman-teman ya. Menurut gua ini adalah kesempatan untuk beli saham BEVIN di harga bawah ya, untuk kita buy, untuk hold jangka panjang ya, untuk value dan dividen investing. Nah, untuk saham multi finance ini sebenarnya ada satu saham lagi, yaitu saham ADMF atau Adira Finance. Ya, jadi total ada 2 saham ya untuk sektor multi finance. Nah, ADMF atau Adira Finance ini adalah perusahaan pembiayaan untuk kendaraan bermotor ya. Untuk buying price-nya untuk saham ADMF itu maksimal di 9.600. Saham ADMF ini valuasinya cukup murah teman-teman ya. PER-nya ada di 8,5 kali dan PBV-nya ada di 0,9 kali. Itu valuasi yang murah, dan dia juga bisa memberikan potensi dividen yield yang cukup besar sekitaran 8%. Nah, tapi nggak cuma itu doang ya. Yang ngebuat gua masukin ADMF ini ke dalam saham yang bagus untuk invest tahun 2026 itu adalah karena adanya merger dengan Mandala Multifinance atau MFIN. Yang mana dengan adanya merger, dengan 2 bisnis gabung jadi satu, itu akan ngebuat pendapatannya naik. Ya dong, pendapatannya naik dong. 2 bisnis gabung jadi satu, pendapatannya naik. Dan itu bisa menciptakan sinergi bisnis. Ya, dengan mereka gabung jadi satu, itu menciptakan sinergi bisnis yang bisa ngebantu
untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ya, jadi kalian bayangin aja pendapatannya bisa bertumbuh, bisa naik gitu ya. Ditambah juga dari segi efisiensi operasionalnya bisa ditingkatkan dengan adanya sinergi bisnis. Jadi pendapatannya naik ditambah profit marginnya juga naik. Ya, teman-teman bayangin aja itu potensi pertumbuhan laba yang gede banget tentunya. Nah, selain itu merger ini juga ngebantu ADMF untuk ekspansi pembiayaan ke luar Pulau Jawa. Ya, jadi MFIN itu selama ini dia cukup kuat posisinya di luar Pulau Jawa. Nah, dengan merger dengan ADMF ini jadi strategi ADMF untuk ekspansi pembiayaan ke luar Pulau Jawa. Ya, jadi posisi mereka akan kuat banget di seluruh Indonesia bisa dibilang. Gitu ya. Jadi dengan kayak gitu itu bisa memperkuat posisi mereka di industri pembiayaan di Indonesia. Gitu ya. Jadi ini akan jadi sesuatu yang kuat banget. Ya, ini akan jadi bisnis yang kuat. Pendapatannya naik. Terus juga dengan adanya sinergi bisnis itu bisa menambah efisiensi operasional yang juga akan ngebantu pertumbuhan labanya. Ya, jadi pendapatannya naik, pertumbuhan labanya juga naiknya bisa lebih kencang dengan efisiensi operasionalnya ditingkatkan, gitu ya. Dan juga si ADMF ini dia ekspansi keluar Pulau Jawa yang mana tentunya itu juga akan membantu pertumbuhan pendapatan dalam jangka panjang, ya. Ditambah juga ADMF ini dividen yieldnya cukup besar sekitaran 8%. Ya, ini menurut gua sesuatu yang menarik ya, dividen yieldnya gede ditambah juga potensi pertumbuhannya ini cukup besar juga. Gitu ya. Jadi teman-teman dapat dividen yang cukup besar ditambah juga sebagai investor dapat pertumbuhan bisnis yang cukup besar juga. Ditambah tentunya suku bunga yang udah turun itu juga akan memperkecil biaya dana. Ya, cost of fund akan lebih kecil dengan suku bunga yang udah turun. Dan itu juga akan mengurangi non-performing financing atau NPF. Ya, jadi dengan NPF-nya bisa lebih kecil, artinya ADMF ini juga bisa ngeluarin biaya pencadangan yang lebih kecil juga. Ya, jadi gue ngeliat ADMF ini punya prospek yang bagus untuk beberapa tahun ke depan, untuk minimal 3 tahun ke depan, di mana ADMF ini memberikan kombinasi antara potensi pertumbuhan yang bagus dan juga dividen yield yang cukup menarik. Next ada saham di sektor transportasi. Saham yang pertama di sektor transportasi itu adalah saham MPMX atau Mitra Pinastika Mustika. Nah, MPMX ini adalah saham perusahaan distributor sepeda motor Honda. Di mana MPMX ini gue masukin ke dalam list saham yang bagus karena valuasinya murah teman-teman ya. PER-nya di 7,6 kali, PBV-nya di 0,7 kali ya. Ini valuasi yang murah dan itu juga ditambah dengan dividen yield-nya yang gede banget ya, sekitaran 12%. Ya, jadi setiap tahun teman-teman bisa dapat dividen yield itu dari saham MPMX itu sekitaran 12%. Nah, valuasinya yang murah dan dividen yield-nya yang gede, ini juga di-backing dengan utangnya yang minim, ya, kas-nya besar, dan juga untuk operating cash flow dan free cash flow-nya itu bisa konsisten positif. Ya, jadi kondisi keuangannya, kinerja keuangannya ya, ini mendukung pembagian dividen yang gede, yang mana ini artinya MPMX ini bukan cuma emiten yang valuasinya murah dan dividennya gede ya, tapi dia juga punya kinerja keuangan yang bagus yang mendukung dia ya untuk seterusnya bisa bagi dividen buat investornya. Gitu ya. Jadi kondisi keuangannya sangat-sangat memungkinkan dia untuk terus-menerus bagi dividen. Jadi gue ngeliat kalau dividennya ini akan sustainable untuk kedepannya, terutama untuk jangka panjang. Ya, jadi buat teman-teman yang mau cari sumber passive income, ya, sumber passive income yang cukup besar, teman-teman bisa pertimbangin saham MPMX ini untuk kalian hold untuk jangka panjang. Dan MPMX ini juga dia ekosistem bisnisnya lengkap teman-teman ya, dimana bisnisnya MPMX itu nggak cuman distributor sepeda motor Honda, tapi dia juga ada bisnis sewa mobil, bisnis asuransi kendaraan, dia juga ada jualan suku cadang, ya, dan juga MPMX ini punya bisnis pembiayaan kendaraan. Ya, jadi dia ngebentuk satu ekosistem bisnis otomotif yang lengkap. Ya, yang mana tentunya itu memberikan kekuatan untuk bisnisnya MPMX. Next ada saham TPMA, ya. TPMA ini bisnis logistik perkapalan, ya. Untuk buy price-nya maksimal di 700. Ya, jadi selama TPMA di bawah 700 ini masih cukup bagus untuk investasi jangka panjang. Ya, nah TPMA ini secara valuasi dia dalam valuasi yang murah ya, PER-nya 5,6 kali, PBV-nya 0,8 kali.
Dan dia juga dividen yieldnya gede teman-teman ya. Jadi sama kayak MPMX, TPMA ini juga dividen yieldnya gede sekitaran 12%. Nah, dividen yieldnya yang gede 12% dan valuasinya yang murah ini di backing dengan kondisi balance sheet-nya yang bagus. Ya, dimana TPMA ini dia punya aset lancar itu udah mampu ngelunasin utang jangka pendek. Dan juga untuk operating cash flow-nya ini bisa positif dari tahun ke tahun. Ya, jadi TPMA ini bukan cuma bisa cetak laba, tapi dia juga bisa cetak arus kas dari kegiatan operasionalnya. Dan TPMA ini ke depannya dia masih terus ekspansi bisnisnya dengan menambah armada kapalnya dia supaya ke depannya kapasitas pengangkutannya bisa makin gede dan kalau bisa lebih gede itu berpotensi untuk naikin revenue-nya TPMA. Gitu ya. Jadi itu adalah cara dia untuk ngembangin bisnis. Ya, jadi dia menambah armada kapal supaya pendapatannya ke depannya bisa makin besar. Nah, cuman TPMA ini ada satu warning teman-teman ya. Jadi TPMA ini, dia ini adalah bisnis perkapalan yang paling banyak ngangkut batu bara ya. Jadi dari semua yang dia angkut ya, mayoritas itu adalah ngangkut batu bara. Jadi bisnisnya TPMA ini cukup bergantung sama naik turunnya produksi batu bara. Dan di tahun 2026 ya, ini akan ada penurunan produksi batu bara teman-teman ya, dimana untuk produksi batu bara tahun 2026 ini diproyeksikan akan turun. Nah, ini bisa jadi katalis negatif untuk bisnisnya TPMA gitu ya. Kalau misalnya produksi batu bara menurun, artinya batu bara yang harus diangkut itu juga akan menurun. Nah, itu tentunya bisa jadi penghambat, bukan cuma penghambat tapi katalis negatif untuk TPMA ke depannya. Bisa jadi akan ada penurunan pendapatan. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di saham TPMA ya, TPMA ini memang menurut gue cukup menarik dibeli di harga sekarang ya. Ditambah juga dengan dividen yieldnya yang gede ya, ini menurut gue cukup menarik untuk dividen investing. Tapi teman-teman mesti waspadai potensi penurunan produksi batu bara di tahun 2026. Next kita masuk ke saham di sektor properti. Nah, untuk sektor properti ini ada satu saham aja yaitu Pewon atau Pakuwon Jati. Nah, Pewon atau Pakuwon Jati ini adalah saham perusahaan properti komersil ya. Jadi dia ini jualan properti berupa space di dalam suatu super blok atau mall ya. Dia juga ada bisnis hotel, apartemen, office leasing gitu ya. Dan dia juga ada bisnis properti residensial tapi porsinya itu sedikit gitu ya. Jadi dia lebih banyak ke properti komersil. Nah, Pewon ini dia valuasinya murah teman-teman ya, di 7,7 kali price to earnings dan PBV-nya juga cukup murah di 0,75 kali. Tapi bukan cuman valuasinya murah doang ya, tapi Pewon ini juga bisnis properti dengan pendapatan recurring income atau pendapatan berulang yang besar. Di mana Pewon ini dapat banyak pendapatan itu ya, mayoritasnya itu dari pendapatan sewa, yang mana itu bisa memberikan cash flow yang stabil untuk Pewon atau Pakuwon Jati gitu ya. Jadi bukan cuman valuasinya murah, tapi model bisnisnya ini menurut gua cukup bagus dan memberikan potensi cash flow yang cukup stabil untuk bisnisnya ke depannya. Kalau cash flow-nya stabil, artinya kan kalau perusahaan sewaktu-waktu dia mau ekspansi bisnis itu bisa jadi lebih leluasa. Kalau sewaktu-waktu dia mau misalnya mau nambah dividen itu juga bisa. Kalau misalnya dia mau buyback saham itu juga bisa. Gitu ya. Jadi dengan adanya cash flow yang stabil itu memberikan perusahaan itu keleluasaan untuk dia ke depannya itu bisa menguntungkan investornya. Gitu ya. Dan untuk Pewon sendiri dari kondisi balance sheet-nya ya, Pewon ini punya uang kas yang gede ya, dan aset lancarnya Pewon ini mampu untuk melunasi semua liabilitas atau kewajibannya Pewon ya. Jadi dari segi kondisi balance sheet ya, Pewon ini dalam kondisi yang bagus banget. Nah, selain dari kondisi balance sheet yang bagus ya, operating cash flow-nya Pewon dan free cash flow-nya itu juga konsisten positif dari tahun ke tahun. Dan ini tentunya buah dari bisnisnya Pewon yang bentuknya itu adalah bisnis recurring income. Ya, ini adalah efeknya ya, karena bisnisnya itu dia banyak pendapatan sewa, cash flow-nya stabil. Nah, itu tentunya ngebuat operating cash flow dan free cash flow-nya bisa positif. Dan bicara soal pengembangan bisnis, tadi kita ada mention ya tentang pengembangan bisnis. Pewon ini masih terus ekspansi bisnis teman-teman ya, dengan membangun super blok baru dan juga mengembangkan super blok yang udah ada. Gitu ya. Jadi dia punya uang kas yang besar, aset lancarnya juga besar, operating cash flow-nya gede, free cash flow-nya juga positif gitu ya. Dan uang
cash dan cash flow-nya ini ya diantaranya itu dipakai untuk ekspansi bisnis dengan membangun super blok yang baru dan juga mengembangkan nih super blok atau mall yang udah ada gitu ya. Jadi dengan dia masih terus pakai duit kasnya sama cash flow-nya untuk ekspansi bisnis ya, untuk jangka panjang gue ngelihat Paewon ini dia bukan cuman bisa memberikan cash flow yang stabil bisnisnya, tapi dia juga punya potensi pertumbuhan jangka panjang yang cukup bagus gitu ya. Ditambah juga dengan adanya tren penurunan suku bunga ya, dimana suku bunga udah turun nih dari awal tahun ya, ini bisa ngebantu untuk mendorong penjualan dari properti residensialnya Paewon. Jadi Paewon juga tetap ada bisnis properti residensial. Nah itu tentunya bisa didorong penjualannya dengan tren penurunan suku bunga gitu ya. Jadi gue ngeliat kalau Paewon ini adalah bisnis properti yang cukup stabil dengan potensi pertumbuhan yang cukup bagus dalam jangka panjang. Dan terakhir kita masuk ke saham di sektor teknologi. Nah untuk saham teknologi ini ada satu saham yaitu saham MSTI atau Master System Infotama. Buying price-nya itu maksimal di 1.500. Nah MSTI atau Master System Infotama ini adalah perusahaan jasa teknologi yang mana dia ini jualan jasa integrasi teknologi seperti cloud, AI, cyber security, data center ke para klien-kliennya. Ya, jadi bisnisnya adalah bisnis jasa teknologi. Nah, MSTI ini valuasinya murah teman-teman ya, dimana untuk price to earnings-nya itu cuma 8,4 kali. Ya, ini termasuk murah dan dia juga bisa memberikan potensi dividen yield yang cukup besar sekitaran 8%. Ya, jadi cukup besar nih dividennya. Nah, nggak cuma itu aja, nggak cuma valuasinya murah, dividen yield-nya gede, tapi MSTI ini sebagai bisnis jasa teknologi, dia ini punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus seiring dengan perkembangan teknologi. Ya, jadi seiring dengan teknologi masih terus berkembang, ya kayak teknologi AI, cloud, cyber security, ya data center itu masih terus berkembang ke depannya. Tentu bisnis jasa teknologinya si MSTI ini berpotensi permintaannya itu bisa meningkat. Gitu ya. Jadi gue ngeliatnya itu kayak gini teman-teman ya untuk MSTI ya. MSTI ini adalah saham perusahaan yang punya potensi pertumbuhan yang cukup bagus dan dikombinasiin juga dengan potensi dividen yield yang cukup besar. Jadi potensi pertumbuhannya bagus, ditambah potensi dividen yield-nya itu juga cukup besar. Ya, jadi MSTI ini menurut gue bagus untuk teman-teman yang mau pakai strategi dividen growth investing. Ya, dan dari segi kondisi keuangan, ya, kasnya itu besar teman-teman ya. Dia itu MSTI ini punya uang kas yang besar dan aset lancarnya itu mampu melunasi semua liabilitasnya. Nah, ini adalah kondisi balance sheet yang sehat, yang artinya kondisi balance sheet yang kayak gini ini mendukung banget MSTI untuk kedepannya dia ngeluarin duit untuk ngembangin bisnis ya, dan juga untuk bagi dividen ke investornya gitu ya. Jadi dengan aset lancarnya besar, liabilitasnya bisa dilunasin dengan aset lancarnya dan utangnya juga minim ya, MSTI ini bisa lebih bebas, lebih leluasa untuk dia ngembangin bisnis dan bagi dividen ke investornya gitu ya. Dan gak cuman balance sheet-nya bagus, tapi dari segi cash flow juga operating cash flow dan free cash flow-nya juga positif. Ya, jadi sangat mendukung MSTI ke depannya untuk bagi dividen dan ngembangin bisnis. Gitu ya. Dan MSTI ini adalah bisnis dengan aset turnover itu 1,79 kali. Yang artinya MSTI ini adalah bisnis yang aset efisien. Dan MSTI ini adalah bisnis yang butuh minim modal, artinya dia butuh modal yang kecil aja untuk bisa berjalan dan bertumbuh gitu ya. Jadi MSTI ini adalah bisnis yang nggak butuh banyak modal teman-teman ya, makanya MSTI ini mampu untuk bagi dividen dengan yield yang cukup besar ya, karena dia nggak butuh tambahan modal untuk bisa berjalan dan bertumbuh. Jadi untuk numbuhin bisnisnya itu nggak butuh modal yang gede-gede banget gitu, makanya dia bisa bagi dividen dengan yield yang gede gitu ya. Jadi MSTI ini menurut gue bisnis yang cukup bagus dalam jangka panjang, sahamnya bagus dalam jangka panjang ya, potensi dividennya gede ya untuk jangka panjang teman-teman ya, ditambah juga potensi pertumbuhan MSTI ini masih bagus seiring dengan masih berkembangnya teknologi. Oke, jadi itu dia ya pembahasan untuk 20 saham terbaik untuk investasi di tahun 2026 part yang pertama dan yang kedua. Nah, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan kalian juga bisa kasih super thanks supaya Todopedia makin semangat untuk bikin konten yang terbaik untuk kalian untuk kedepannya.
Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual maupun beli saham ya. Ini cuman analisa, ini opini gua ya. 20 saham terbaik ini adalah hasil dari analisa dan opini gua pribadi, memang seperti itu. Tapi ini bukan ajakan untuk jual beli saham, apalagi ajakan untuk pom-pom saham gitu ya. Bukan ya teman-teman ya. Tapi ini cuman analisa dan opini gua aja. Jadi keputusan itu kembali ke tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Oke? Kalau gitu, gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.